Yang terhormat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Sandiaga Uno. Yang kami hormati Wakil Bupati Subang, Bapak Agus Maskoro Syadi. Yang kami hormati jajaran Forkopimda Kabupaten Subang, serta seluruh audiens tamu undangan yang berbahagia. Pada minggu pagi ini, tanggal 23 Januari 2022, bertempat di Museum Wisma Karya Subang, kita berada dalam acara Dialog Interaktif Pelaku Wisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Subang dengan tema menjadikan Kabupaten Subang menjadi daerah tujuan wisata nasional. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk semangat pagi kita. Rakyat Subang, Subang, Jawara, Jaya, Istimewa, Sejahtera, Insyaallah, amin. Pribadi dan pemerintah daerah Kabupaten Subang mengucapkan selamat datang kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno atau Kang Sandi beserta rombongan. Di tengah-tengah kesibukan Bapak bisa menyempatkan datang di Kabupaten Subang untuk menyapa masyarakat, berdialog dan memberikan perhatian di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Subang. Permohonan maaf secara pribadi dari Pak Bupati tidak bisa mendampingi Abang karena ada kegiatan yang tidak bisa juga ditinggalkan. Salam dari Pak Bupati kepada Bang Sandi. Terlebih di momen ini menjadi pertama kali bagi Pak Menteri datang di Kabupaten Subang, maka momen ini menjadi kebahagiaan dan kebanggaan bagi kami. Semoga membawa keberkahan bagi masyarakat Kabupaten Subang. Subang terdiri dari 3 zona wisata yang memiliki potensi wisata yang berbeda-beda. Yang pertama, zona utara terdiri dari dataran rendah, pantai dan pesisir. Yang kedua ada zona tengah terdiri dari wisata buatan dan budaya, dan zona selatan yaitu dataran tinggi yang sejuk. Kabupaten Subang memiliki 21 desa wisata yang mempunyai daya tarik dan keunggulan yang berbeda-beda. Selanjutnya di bidang ekonomi kreatif, kami telah membentuk Komite Ekonomi Kreatif dengan memiliki 17 subsektor unggulan. Adapun jumlah ekonomi kreatif di Kabupaten Subang sebanyak 253 yang terdiri dari individu sebanyak 146 orang, 17 komunitas, 27 perusahaan, dan 9 institusi. Dengan persentase ekonomi kreatif terbesar di bidang kuliner sebanyak 14%, fotografi 12%, dan musik sebesar 11%. Hadirin yang berbahagia, sebagai daerah yang ditunjuk untuk melaksanakan program strategis nasional Patimban dan pengembangan kota metropolitan segitiga rebana, tentunya harus bisa menangkap peluang dan mendukung dengan menyiapkan program-program yang menunjang. Salah satunya adalah di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Namun dalam perjalanannya kami rasa ada beberapa kekurangan seperti sarana dan prasarana serta infrastruktur yang memudahkan menuju destinasi wisata di Kabupaten Subang. Kebanyakan jalan kami kecil-kecil sehingga bus-bus wisata agak sulit untuk sampai ke tempat wisata yang khususnya di daerah-daerah desa-desa wisata. Media promosi dan wisata ekonomi kreatif ini juga salah satu kekurangan kami. Yang berikutnya adalah sumber daya manusia serta pemahaman masyarakat akan pentingnya pengembangan wisata dan betapa berartinya melayani pengunjung bagi keberlangsungan wisata di Kabupaten Subang. Kami berharap dengan adanya dialog pada hari ini terjalin komunikasi interaktif antara para pelaku wisata
dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Subang dengan Kemenperkap. Semoga dapat menguatkan silaturahmi dan kolaborasi dalam mewujudkan Subang Jawara, Subang Jaya, Subang Istimewa dan sejahtera serta tentu saja menuju Indonesia maju. Terakhir, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Menteri. Mohon kiranya Bapak Menteri berkenan bila ada program yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif dari Kemenparkap dapat diluncurkan ke Kabupaten Subang. Jadi ulah tekeng segan-segan, Pak. Kalau banyak uang miliaran rupiah kami siap nampung, Pak. Insya Allah. Baik uangnya ataupun juga kegiatannya, insya Allah. Hari yang berbahagia, demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang berkenan, ditutup dengan pantun lagi. Jalan-jalan beli kue putu, Cakep, bersama teman dari Kukulu. cakep, Sampai jumpa di lain waktu. Semoga Kang Sandi sehat dan bahagia selalu. cakep, luar biasa. Berakhir sudah kisah Aris dan Lydia Cakep, karena sudah ketahuan oleh Kinan. cakep. Mohon maaf jika ada kata-kata salah. Mohon maaf ada salah-salah kata. Jika berkenan mohon dimaafkan. Bila topik lainnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biar kelihatan agak ke depan ya. Tinggi banget nih, boleh turun sedikit ya, Pak? Ah, ini lebih dekat nih, enak nih. Kalau gitu terkesannya jauh gitu, Pak. Betul ya Pak Dandim ya? Terkesan berjarak. Padahal kalau pariwisata ekonomi kreatif itu harus bisa menatap mukanya supaya bisa melihat keceriaan dari pariwisata. Betul? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Pagi. Semangat semuanya. Siap bangkit? Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amapan yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Bupati Subang, Bapak Agus, hatur nuhun pisan, wilujeng enjing untuk Pak Wabub. Ini saya proklamasikan di sini. Bapak Wabub ini adalah kepala daerah atau pimpinan daerah yang larinya terjauh setelah saya lari dari Aceh sampai Papua. 4 km sampai ke alun-alun, habis itu dia istirahat, nyambung dari Polres ke Hotel Vape 1 km. Tepuk tangan untuk Pak Wakil. Selamat menyandang pimpinan daerah dengan lari terjauh. Salam untuk Pak Bupati, Bapak Haji Rohimat, disingkat dengan Jimat. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Subang, Bapak Narja Suganda. Hatur nuhun Pak, ini balihonya di mana-mana Pak. Saya hitungin satu persatu Pak, luar biasa. Selalu menyapa saya, senyum terus Pak. Hatur nuhun Pak. Yang saya hormati Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Subang, Ibu Hajah Elita Budiati, katanya ada juga di sini. Wakil Ketua 2 Bapak Aceng Kudus, tapi dari Subang. Yang saya hormati Wakil Ketua 3 Ibu Lina Marliana, dan semua rekan-rekan dari DPRD, pimpinan. Yang saya hormati jajaran Forkompimda Kabupaten Subang, Bapak Dandim, tadi sudah lewat Pak. Juga Ibu Polres, bukan hanya lewat, berhenti potret-potret. Yang saya hormati teman-teman Pak Jatmiko, para kepala OPD, para penggerak pariwisata dan pelaku UMKM. Mana suaranya dari pariwisata? Mana suaranya dari ekonomi kreatif? Kok sama? Karena pariwisata sama ekonomi kreatif sudah gabung lagi. Mana suaranya Mama? Bu Kapolres. Mana suaranya anak muda? Mana suaranya yang goes?
Ada juga goeser di sini, penggemar sepeda. Ya, saya ingin perkenalkan beberapa rekan-rekan dari kami supaya nanti mudah untuk berkoordinasi. Pertama, Bapak Direktur Infrastruktur Ekonomi Kreatif, silakan berdiri. Bapak Haryanto, ini tetangga, aslinya Majalengka dan banyak tinggal di Majalengka. Selanjutnya Direktur Kuliner, Kria, Desain dan Fashion, Ibu Yuke Sri Rahayu. Kalau Yuke itu biasanya orang apa ya? Sunda. Sunda. Jadi Ibu Yuke menangani kuliner, kria, desain dan fashion. Juga ada Pak Imam Puryanto, ini juga koordinator yang menangani beberapa program-program unggulan seperti kemasan dan juga pembenahan gerai. Saya lupa menyapa Ibu Wakil Bupati, mohon maaf Bu. Ya, selamat, bapaknya sudah dinobatkan, larinya terpanjang. Jalan-jalan ke Kota Nanas. Ini kan Subang, Kasep kan ya, Kasep ya. Siap, ganti Kasep ya. Ini tim kecimpringnya siap dong. Tim kecimpring siap. Kasepnya siap. Siap ya, kencang ya. Jalan-jalan ke Kota Nanas. Pulangnya mampir ke Desa Pesanggerahan. Masyarakat Subang penuh kreativitas. Mendukung parekraf untuk jadi andalan. Rakyat Subang, Subang, Jaya Istimewa Sejahtera. Itu mau pariwisata, itu naik bus sambil nyanyi-nyanyi itu, menunjukkan kebangkitan dari Subang. Saya ingin ucapkan tepuk tangan dulu untuk Subang. Saya justru ingin banyak mendengar dari para pelaku. Jadi intinya, alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya senang sekali kembali di Subang dan tadi pagi sudah berkeliling kota menyapa warga dan saya lihat optimisme kebangkitan ekonomi di sini. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Saya melihat ada beberapa optimisme yang timbul dari kebangkitan ekonomi khususnya yang ditopang oleh pariwisata. Tadi salah satu pantunnya Pak Wakil itu mengutip, yaitu tayangan yang sekarang lagi populer, yaitu tayangan apa? Tayangan putus. Tapi it's not just her dream, it is all our dream. Dan di Subang it is now a reality. Naik balon udara tidak perlu ke Kapadokia, cukup ke Seattle. Tepuk tangan untuk Subang. Jadi ini salah satu bukti bahwa bangga berwisata di Indonesia saja sudah kita bisa hadirkan untuk kebangkitan ekonomi kita dan lapangan kerja yang terbuka luar biasa. Yang kedua adalah program desa wisata. Kemarin saya berhenti di Balkon Des Borobudur, bertemu dengan grup Pok Darwis dari desa mana? Sindarjaya. Sidajaya. Ada berapa bus? 3 bus untuk pertukaran dengan Pak Agus. Namanya kebetulan sama Pak Agus. Ini adalah pimpinan dari Balkon Des se-Borobudur. Dan di situ kita melihat tadi yang diceritakan oleh Pak Wakil Bupati sudah dilakukan oleh teman-teman dari Desa Sidajaya. Jadi mereka lupanya namanya Promcol, promosi colongan. Judulnya studi banding, tapi sampai di sana promosi Subang terus. Ditayangin video Pak. Jadi di selatan seperti apa, di utara seperti apa, sampai hafal saya. Jadi itu tepuk tangan buat teman-teman penggerak Desa Wisata Sidajaya. Dan kita harapkan desa wisata ini akan menjadi lokomotif kebangkitan dari pariwisata. Pariwisata sudah berubah menjadi pariwisata yang tadinya rohali. Semua tahu rohali apa? Rombongan hanya lihat-lihat. Dan rozeli, rombongan hanya selfie. Kita harus ganti menjadi rojali.
Apa Bu Kapolres Rojali? Ya, ini dia rombongan belanja dan beli produk-produk ekonomi kreatif. Tadi saya sengaja mencoba jus nanasnya, enak sekali. Siapa tadi yang produksi jus nanas? Terus saya ngambil keripik rengginang itu, saya taruh di situ, saya kasih ajudan, tapi kelihatannya nggak dikembalikan, dia makan sendiri. Saya minta tolong dibukain, atau dia nggak kembalikan lagi. Sudah pelanggaran beberapa kali ini, kartu kuning. Karena saya ingin mencicipi bagaimana rasanya. Jadi peningkatan produk-produk ekonomi kreatif harus kita tingkatkan. Ada Pak Imam di sini, jawarannya program bedakan, yaitu bedah desain kemasan kuliner Nusantara. Karena konten is king. Kalau produknya enak, alhamdulillah. Tapi kalau kemasannya kurang baik, orang tidak akan berkenan. Saya selalu bilang konten is king, packaging is queen. King and queen is a kingdom. Ratu raja membentuk suatu kerajaan yang disebut sebagai digital ecosystem. Nah, kan akhirnya aku udah bilang dari tadi, aku tunggu-tunggu, akhirnya aku makan kacang tadi. Nah, ini salah satu yang perlu kita perbaiki. Karena coba bawa sini, mohon maaf moderator. Ini saya yakin rasanya enak, tapi bagaimana packagingnya? Kurang eye-catching, kata Bu Kapolres. Nah, ini tugasnya Pak Imam, kerjasama sama kepala dinas di bawah UMKM atau Parpora nih. Kalau ini, mana Bu Kadisnya? Pak Kadis, Pak Kadis, ayah. Nanti kerjasama sama Pak Imam. Ini saya tadi sengaja ambil karena kemasan ini bisa diperbaiki, bisa dibawa untuk naik kelas. Karena saya yakin kontennya pasti enak. Tapi kalau kemasannya kurang meyakinkan, akhirnya teman-teman tidak mendapatkan nilai tambah. Betul atau betul? Baik, saya ucapkan terima kasih. Saya tidak ingin bicara panjang lebar. Di sini ada sambutan panjang banget, yang terhormat. Tapi nanti saya WA aja semua, nanti baca sendiri. Baca aja sendiri. Saya akan tutup dengan 2 bait pantun. Mandi air panas di Ciater, Kasih, sambil bersantai melihat awan. kasih, Warga Subang memang super, kasih. semangatnya tidak ada tandingan. Terima kasih tim Kecipring. Merdunya suara musik perkusi Kasih, dimainkan oleh Dara Jelita. kasih. Penggerak wisata dan pelaku UMKM, mari berkolaborasi. Kebangkitan ekonomi kita semakin nyata. Sekalian Pak Wakil Bupati, saya ingin perkenalkan ada tenaga ahli saya yang asli dari Bolang. Ini namanya Yono Cahyono. Ini Duta Besar Subang yang ada di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saya ingin sedikit cerita mengenai Yono ini Pak, kalau boleh diizinkan. Saya bertemu Yono tahun 1899. Beliau lulusan SMA 3 di sini. Mana lulusan SMA 3? 5 orang. Dan dia ketemu sama saya di Jakarta. Waktu itu mertua saya sedang melakukan renovasi rumah. Dan Yono ini pada saat itu profesinya kuli bangunan. Ke Jakarta mencari pekerjaan karena krisis tahun 98. Dia datang ke Jakarta, krisis. Tapi setelah 20 tahun dengan bekal pendidikan, bekerja sama saya, bekal pendidikan S1, sekarang lagi mau ambil S2. Beliau sekarang sudah menjadi tenaga ahli di Kemenparekraf. Ini bukti warga Subang jawara bahwa bisa selama diberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan. Dan saya ingin lebih banyak lagi warga Subang jawara membangun Subang. Destinasi-destinasi di sini luar biasa. Dan menurut saya saatnya kita memang jaya, istimewa, dan sejahtera. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Subang ini sebenarnya selain kaya wisata juga kaya budaya Pak. Nah ada sesingaan, ada wajido dan sebagainya. Nah sampai saat ini sebenarnya di Subang belum ada event yang secara nasional gitu. Nah itu mungkin mudah-mudahan dengan adanya Bapak nanti ke depan bisa dibimbing juga kami di sini biar kita memiliki sebuah event yang bertaraf nasional bahkan internasional gitu Pak. Karena memang secara budaya kita sangat disebutnya juga lumbung budaya Pak. Jadi Subang ini selain lumbung pertanian juga lumbung budaya sebenarnya. Nah, tapi sayang belum sampai saat ini belum dimaksimalkan untuk potensi wisata. Gitu. Nah, mungkin butuh dukungan dari kementerian juga itu untuk hal itu. Terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang selama ini sudah membantu memfasilitasi kami desa wisata untuk berkolaborasi dengan cara memberikan sebuah badan hukum PT gratis Pak, dan itu sudah kita dapatkan, namanya PT Bukit Dewe Magung. Itu adalah sebuah tempat untuk kami berkolaborasi dengan berbagai pihak, dengan desa-desa wisata untuk mewujudkan desa wisata menuju pentas dunia Pak. Menginformasikan Pak Menteri, di Kabupaten Subang ada 2 organisasi ekonomi kreatif sebenarnya. Yang pertama itu ada Subang Creative Hub, merupakan forum lintas komunitas yang memang diisi oleh beberapa komunitas dari berbagai subsektor. Dan di awal tahun 2021 kami dan Kabupaten Subang membentuk Komite Ekonomi Kreatif yang awalnya kita hanya selaku komunitas dan pelaku ekraf menjadi beberapa sektor yang memang bergabung pada Komite Ekonomi Kreatif ini. Dan dari tadi yang disampaikan oleh Pak Wabub juga, ada 6 subsektor unggulan di Kabupaten Subang Pak, yaitu musik, kriya. Di kesempatan yang berbahagia ini kami izin Pak, kebetulan kami juga ada bagian lah untuk mendorong rekan-rekan milenial dari Sidajaya Kecamatan Cipunegara untuk mereka bisa punya usaha. Kami memberikan pelatihan ekonomi kreatif berupa batik jumputan dan kaos tie-dye untuk kita jadikan itu sentra wisata di desanya masing-masing nanti. Kebetulan kami juga melatih anak-anak di pondok pesantren Pak. Jadi di pondok pesantren Raudatul Hasanah di sana juga membina anak-anak jalanan dan anak-anak yang dulunya sering ugal-ugalan berandalan motor Pak. Siap. Alhamdulillah walaupun dia bertato tapi hatinya rinto Pak. Buktinya kami ketika memberikan pelatihan jumputan dan hasilnya luar biasa. Saya tidak menyangka hasilnya bagus. Tapi hasilnya udah dibeli Pak waktu itu Pak. Kita udah 3 kali memberikan pelatihan di Pondok Pesantren Raudatul Hasanah bersama anak-anak kecamatan di Desa Sidajaya, Kecamatan Cipunegara, dan hasilnya ada di sini sebagian Pak. Nah, sebagian lagi udah terjual. Kami juga mencoba untuk mengajak anak-anak milenial untuk bisa berinovasi, berkreasi. Karena kenapa polisi kok ikut-ikutan di ekonomi kreatif? Karena kita nggak mau menangani masalah dari hilirnya aja Pak. Dari hulunya apa sih masalahnya? Oh ternyata mereka tidak ada kegiatan yang positif. Jadi kita wadahi, kita ajak mereka untuk berinovasi, berkreasi, menuangkan apa yang ada di hati dan pikirannya dalam suatu karya seni yang nantinya bisa menjadi nilai jual yang bisa mereka jadikan untuk topangan hidup yang lebih mandiri lagi. Jadi di Kemenparekraf Bapparekraf ini memiliki salah satu program unggulan yang dikawal oleh Deputi Bidang Destinasi dan Infrastruktur adalah program pengembangan Kabupaten Kota Kreatif Indonesia. Di dalamnya banyak hal yang bisa dilakukan termasuk fasilitasi melalui Kemenparekraf Bapparekraf khususnya dan juga jejaring dengan kementerian lembaga lain. Ada namanya program tadi bantuan pemerintah. Alhamdulillah tepuk tangan dulu, Subang sudah mengambil bagian. Jadi untuk tahun 2022 ini sudah dibuka pendaftaran proposal 1 bulan dari 8 November sampai dengan 8 Desember. Pendaftarnya seluruh Indonesia 1.517. Mudah-mudahan dari sekian itu ada perwakilan dari Subang
yang memang kita sudah memahami juga paham kondisi dan situasinya sangat kreatif, hanya tinggal nanti dorongan-dorongan tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi Kemenparekraf Baparekraf. Untuk teman-teman yang ingin melakukan kapasitas atau peningkatan kapasitas usaha di 8 subsektor tadi, silahkan untuk kepoin ya. Kepoin teh apa? Tahu apa? Pantengin ya, daripada kepoin mantan medsos mantan ya nggak produktif, mendingan kepoin kegiatan-kegiatan Kemenparekraf, karena kegiatan Kemenparekraf terkait tadi di 8 subsektor ini sifatnya adalah open call. Jadi silahkan mengikuti kegiatan tersebut untuk tadi yang fotografi, video, kuliner, kria, fashion juga termasuk ya. Nah itu silahkan masuk di situ. Bahkan untuk yang film atau untuk yang aplikasi game developer silahkan. Itu kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitasnya biasanya kami share di medsos kami untuk pesertanya open call, siapa saja bisa ikut untuk kurasi sebetulnya. Subang ini sudah mewarnai ekosistem kreatif ekonomi atau ekraf dengan begitu banyak partisipasi dari para pelaku ekonomi kreatif. Sekarang pariwisata sangat terhubung dengan ekonomi kreatif dan kita melihat kaos tadi Subang kolaborasi itu yang dipakai oleh Adinda saya adalah bagian daripada 3 strategi utama kita, yaitu inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Saya melihat bahwa ke depan ada 6 subsektor di sini. Menurut saya dan daya tarik wisata yang luar biasa, tadi potensinya sudah disampaikan. Ini membuka satu kesempatan bagi kita. Pertama, event. Kenapa nggak satu eventnya? Kalau misalnya di sininya sangat mendukung, selain daripada karisma event Nusantara, kita bisa kolaborasi. Kalau tahun lalu Jawa Barat itu dapat 2, yaitu Bandung dan Bogor. Kenapa nggak Subang mengajukan untuk yang apresiasi kreasi Indonesia untuk tahun 2022? Ini masih dimungkinkan. Tapi kita lagi mengukur komitmen dari pelaku parekraf dan pemerintah daerahnya. Karena ini ibaratnya mendatangkan, kalau dibilang satu event yang sifatnya nasional ke sini, tapi kita butuh dukungan. Karena kita ingin berdampak bagi masyarakat. Nanti mungkin diajukan saja sebagai salah satu, karena kalau saya dengar tadi selain nasi timbel, satu lagi eventnya nah ini Community Fest ini mungkin bisa gabung sama Aki. Kita lihat tahun 2020 kami sudah merancang Subang Festival. Di bulan waktu itu kita merancangnya bertepatan dengan ulang tahun Subang tanggal 5 April 2020. Sudah akan bikin wah lah begitu, kita namakan Subang Amazing. Tetapi ternyata di bulan Maret awal datanglah COVID begitu ya. Dan tentu dari Bapak di Kementerian, mudah-mudahan tadi sudah disampaikan juga, selain infrastrukturnya untuk gedung-gedung dan seterusnya, terus event-event yang memang tadi kami banyak event budaya, event seni yang bisa di endorse itu bisa diangkat karena ke tingkat internasional. Sisingan itu kan sudah UNESCO juga kesini juga Pak, dengan Pak Kadisdik ya, di sini sudah diklaim bahwa Sisingan adalah milik Subang dan kita sudah up juga. Nah ini paling tidak dengan support dari Pak Menteri untuk dibuatkan festival di Subang, penyelenggaranya Pak Menteri begitu ya, di kementerian kita tuan rumahnya begitu ya, kita sebagai posenya lah begitu lah, asal siap lah begitu ya, teman-teman siap ya. Boleh berikan tepuk tangan penyerahan plakat dari Wakil Bupati Kabupaten Subang. Dan juga ada penyerahan cenderamata, salah satu produk desa wisata dan UMKM di Kabupaten Subang. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi. Mudah-mudahan ini menjadi kenang-kenangan buah tangan untuk Pak Menteri.
Dan ini juga ada penyerahan dari Pak Menteri kepada Wakil Bupati Subang. Baik, mohon izin Pak, masih di tempat. Boleh sekarang berbalik ke arah sebelah sini. Untuk audiens boleh berdiri, kita akan foto bersama terlebih dahulu di tempatnya Mas. Aircraftnya boleh Pak. Izin 1, 2, 3, 1, 2.